Kenapa kita perlu asuransi jiwa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau jelasin dulu secara sederhana apa itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan finansial atau keuangan kepada ahli waris dari nasabah asuransi jiwa itu jika terjadi resiko. Sederhananya begini, ketika kalian memiliki asuransi jiwa dan suatu hari nih terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kalian amit-amit nih tutup usia, maka pihak perusahaan asuransi yang dimana kalian menjadi nasabah tadi akan memberikan santunan uang tunai kepada ahli waris kalian dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan di awal ketika kalian menjadi nasabah. Jadi skemanya begini, kalian sebagai nasabah wajib membayar iuran atau yang biasa disebut dengan premi. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan di awal saat kalian menjadi nasabah. Kemudian, ketika terjadi resiko tutup usia, maka pihak asuransi akan membayarkan santunan pada ahli waris kalian. Skemanya begitu. Sampai sini paham ya? Kemudian kita ke pertanyaan. Apakah kita butuh asuransi jiwa? Kalau kalian adalah pencari nafkah dan memiliki tanggungan atau memiliki orang yang bergantung pada kalian dalam mencari nafkah, misalnya nih, orang tua, pasangan, anak, dan sebagainya, maka jawabannya adalah kalian butuh, bahkan harus memiliki asuransi jiwa. Kenapa gitu, Bang? Jawabannya sederhana. Ketika kalian memiliki asuransi jiwa, dan amit-amit nih, kalian mengalami suatu hal yang membuat kalian tidak bisa lagi menjadi pencari nafkah. Maka, dengan adanya asuransi jiwa tadi, orang-orang yang kehidupannya selama ini bergantung pada kalian nih sebagai pencari nafkah, tetap bisa bertahan atau melanjutkan hidup. Karena kan ada uang tunai yang disantunkan oleh pihak asuransi tadi, seandainya terjadi apa-apa kepada pencari nafkah. Begitu ya. Sebagai contoh nih ya, si A memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang masih bersekolah. Dan si A ini adalah pencari nafkah utama di keluarganya. Artinya, ada 3 orang yang hidupnya bergantung secara finansial kepada si A. Ada istri dan 2 orang anaknya. Jika suatu hari terjadi sesuatu pada si A, sehingga tidak bisa lagi nih menjadi pencari nafkah bagi keluarga, dan kebetulan si A tidak memiliki asuransi jiwa nih, maka 3 orang yang tadi hidupnya bergantung pada si A akan mengalami kesulitan. Karena gini, hidup mereka kan harus terus berlanjut nih. Anak-anaknya masih harus tetap bayar uang sekolah, kemudian biaya kehidupan sehari-hari juga masih perlu, dan lain-lain sebagainya. Tapi jika si A sebelumnya memiliki asuransi jiwa, dan jika terjadi apa-apa pada si A, maka orang-orang yang kehidupannya bergantung pada si A tadi, ada istri dan 2 orang anaknya, setidaknya masih bisa terpenuhi dari sisi finansial. Karena kan ada uang santunan dari asuransi jiwa tadi. Jadi masih bisa bayar uang sekolah, masih bisa punya biaya untuk kehidupan sehari-hari. Begitu deh contoh sederhananya. Jelas ya? Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyakan soal asuransi jiwa ini adalah, Bang, kalau kita beli asuransi jiwa nih, misalnya, kita kan bayar tuh premi atau iurannya tiap bulan. Terus kalau kita baik-baik aja, artinya kita nggak dapat apa-apa kan ya? Jadi rugi dong kita bayar, sedangkan kita nggak dapat apa-apa. Satu hal ya yang perlu kalian pahami mengenai asuransi jiwa ini adalah, asuransi ini bukan investasi ataupun bisnis. Jadi gak ada istilah untung atau rugi. Asuransi ini bersifat proteksi atau perlindungan dari hal-hal yang tak terduga tadi. Dalam kasus ini, hal tak terduga yang dimaksud adalah resiko tutup usia yang bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Jadi, kalian harus singkirkan dulu nih pemahaman soal untung rugi dalam membeli asuransi. Jadi, sederhananya begini, kalian bayar, tapi berharap gak bakalan kepake. Itu. Bentar bang, kok
nggak bakal kepake, gimana maksudnya? Jadi begini, tujuan kalian bayar asuransi setiap bulannya itu kan untuk proteksi atau perlindungan. Seandainya terjadi resiko kepada kalian, baru deh uang santunannya dibayarkan oleh pihak asuransi kepada ahli waris kalian. Tapi saya cukup yakin sih, kalian nggak berharap dong, kalian akan mengalami hal-hal seperti amit-amit tutup usia. Cuman biar karena uangnya dibayarkan. Kalaupun dibayarkan, yang dapat kan bukan kalian, tapi ahli waris kalian. Bener nggak? Jadi itu yang saya maksud tadi, itu dibayar tapi tidak berharap untuk digunakan. Karena nggak mungkin kan ada yang berharap mengalami hal-hal seperti tutup usia tadi. Jadi, kalau kalian berharap keuntungan dari asuransi jiwa ini, pemikiran kalian tuh salah besar ya. Yang perlu kalian ingat, asuransi bukan investasi atau bisnis yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Tapi, asuransi adalah proteksi atau perlindungan untuk hal-hal yang tidak terduga. Sampai sini jelas ya? Kemudian ada pertanyaan nih. Bang, saya kan pencari nafkah nih. Tapi pendapatan saya belum cukup nih untuk bayar asuransi jiwa. Solusinya gimana ya, Bang? Solusinya adalah kalian bisa daftarkan diri kalian di program jaminan kematian dari BPJS Tenagakerja dengan segmen bukan penerima upah bagi kalian yang pekerjaannya bukan karyawan. Contohnya, bagi kalian yang bekerja sebagai tukang ojek, pedagang di pasar, petani, penjahit, dan lain sebagainya. Intinya yang bukan berstatus karyawan. Kenapa? Karena kalau pekerjaan kalian adalah karyawan, maka secara otomatis kalian sudah memiliki BPJS Tenagakerja biasanya dengan segmen penerima upah dan otomatis sudah terdaftar di program jaminan kematian dari BPJS Tenagakerja ini. Jelas ya? Jadi sebagai peserta bukan penerima upah, mulai dari iuran 17.000 per bulan, kalian udah bisa mendaftarkan diri kalian dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Tenagakerja ini. Artinya dengan iuran yang cukup terjangkau, kalian udah bisa mendapatkan proteksi atau perlindungan dari resiko-resiko seperti tutup usia dan kecelakaan kerja. Dengan nilai pertanggungan sebesar 42 juta jika terjadi tutup usia dan beasiswa untuk anak hingga mencapai 174 juta. Cara daftarnya juga gampang ya, bisa dari HP doang. Kalian cukup download aplikasi JMO yang logonya kayak gini. Setelah itu, kalian ikutin aja panduannya dalam mendaftar. Syaratnya juga gampang, cuman butuh KTP dan lengkapi data diri kalian. Sederhana kok. Lanjut ya. Program jaminan kematian dari BPJS Tenagakerja ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang belum siap secara keuangan untuk memiliki asuransi jiwa. Atau bagi kalian yang merasa cukup nih uang pertanggungan segitu. Tapi kalau kondisi keuangan kalian memungkinkan dan kalian merasa uang pertanggungan segitu terlalu kecil nih untuk ahli waris, maka membeli asuransi jiwa bisa jadi pilihan untuk kalian. Sama-sama kita ketahui kan kalau asuransi jiwa biasanya uang pertanggungannya atau uang santunannya lebih besar. Tapi ya iurannya juga akan lebih besar. Mengikuti ya, semakin besar iuran biasanya semakin besar juga uang pertanggungannya. Lanjut ya. Harapan saya dengan adanya video ini, kalian tuh jadi ngerti kalau asuransi jiwa itu penting untuk kalian yang bertugas atau berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Dan semoga bisa mengubah pola pikir kalian nih tentang asuransi. Biar kalian paham kalau asuransi itu bukan tentang untung ataupun rugi, melainkan proteksi ataupun perlindungan dari hal-hal yang nggak terduga. Dan perlu juga kalian ketahui, video ini bukan ajakan ya untuk membeli produk asuransi tertentu. Video ini hanya bersifat edukasi, jadi setiap keputusan keuangan ada di tangan kalian. Dan tentunya menjadi tanggung jawab kalian sendiri ya. Dan seperti biasa, di akhir video pesan saya cuma satu. Premi asuransi yang kita bayarkan terkadang terasa tidak bermanfaat ataupun cenderung memberatkan ketika tidak dibutuhkan. Tapi saat dibutuhkan, percayalah, pasti akan sangat bermanfaat dan membantu bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Sekian video hari ini.
Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Kalau mau cari untung ya bisnis, bukan asuransi.